Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, adik-adik kami semua, para pecinta PTKIN di tahun 2020, sesuai dengan informasi yang beredar di video-video sebelumnya juga saya sudah buatkan. Nah, di sini saya akan coba kembali mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap konsisten dalam mengubah data sesuai dengan waktu yang diberikan. Nah, apa-apa saja yang perlu adik-adik ubah dan bagaimana caranya supaya supaya adik-adik jangan sampai kalah gitu ya. Jadi usahakan adik-adik harus memahami secara detail. Nah, kita akan bahas di sini. Check it out. Oke, nah jadi kita coba membahas di bagian sini ya. Nah, jadi adik-adik mungkin sudah memahami sebagian dengan perubahan ini, maka adik-adik akan diberikan kesempatan untuk semakin mempersiapkan diri karena untuk pendaftaran dan pembayaran kan masih diubah mulai tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, jadi untuk kartu ujian itu bisa dicetak mulai tanggal 9 Juli sampai 17, ya kan? Nah, jadi bisa dicetak setelah perubahan ya. Nah, jadi pelaksanaan ujian kan tanggal 3 sampai tanggal 10. Nah, di sini yang perlu adik-adik pahami, ada hal-hal yang memang sangat-sangat penting adik-adik kuasai, di mana ketika adik-adik di sini kan dikatakan yang paling penting adalah sebelum mencetak kartu ujian. Nah, jadi sebelum adik-adik cetak kartu nanti di tanggal 9, nah mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 ini, adik-adik silakan diperbaiki nilai rapor. Nah, kenapa diperbaiki? Karena kalau adik-adik perhatikan, mungkin ada yang sebagian-sebagian masih mengisinya waktu sebelumnya asal-asalan mungkin ya. Jadi ada yang asal-asalan sehingga harus kita perbaiki di tanggal 1 ini. Nah, karena memang ini sangat berpengaruh. Nah, mungkin dengan adanya ujian yang menggunakan jalur daring ini, nah coba di sini kan ada. Nah, ini kan daring dan nilai rapor. Nah, jadi berapa persen Kak ini berapa persen? Nah, ini sangat menentukan adik-adik. Nah, jadi inilah yang akan harus adik-adik pertimbangkan nantinya supaya jangan sampai salah. Nah, intinya kamu harus memperbaiki data-data kamu sekarang, mulai tanggal 1 sampai tinggal 5. Sebelum nanti kamu cetak kartunya, mungkin sebelumnya ada juga yang sudah cetak kartu tanggal 1 ini kan, hari ini. Jadi mulai hari ini biasanya harusnya sudah cetak gitu, tapi di sini untuk tanggal 1 masih untuk memperbaiki gitu. Jadi tolong adik-adik perbaiki dengan baik ya. Nah, supaya adik-adik bisa membuat atau mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Nah, jadi kita coba lihat di sini. Oke, jadi adik-adik bisa cek di sini ya. Nah, mungkin adik-adik boleh sudah mengisi ini juga ya kan, formulir pendaftarannya. Nah, di sini dikatakan memang perhatian ya. Jadi data yang Anda masukkan di atas akan divalidasi lebih lanjut, dan jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara data yang Anda berikan tidak benar, maka akan didiskualifikasi. Nah, jadi adik-adik harus memang mengisi. Nah, ketika misalnya di sini kita coba, nah di sini boleh kalian cek ya adik-adik kami semua supaya jangan nanti salah ya kan. Nah, di sini yang diperbaiki datanya adalah di sini perbaiki data. Yang pertama namanya jangan sampai salah, oke. Kemudian di sini tempat lahir ya, tanggal lahir, alamat, nomor KTP, nomor telepon, nama ayah, nama ibu, gaji orang tua, NISN-nya, provinsi, agama, kota, provinsi kota, kecamatan, sekolah, rata-rata nilai semester 1.
rata-rata nilai semester 2, rata-rata nilai semester 3, jumlah mata pelajaran semester 1, jumlah mata pelajaran semester 2, jumlah mata pelajaran semester 3. Nah, jadi di sini yang perlu adik-adik pahami ya, di sini boleh dicek ya kan, di sini sudah ada data-datanya, jadi memang harus diisi dengan betul. Jadi masih boleh untuk mencek ulang ya, mengedit ulang. Nah, adik-adik boleh edit lagi di sini. Nah, di sini nilai total. Nah, di sini nilai totalnya kalau kita perhatikan silakan isi nilai total, di mana nilai total itu penjumlahan seluruh nilai mata pelajaran dalam satu semester dan jumlah mata pelajaran dari semester. Nah, padahal di sebelumnya dikatakan isi rata-rata gitu ya. Nah, jadi di sini nilai totalnya berapa ya? Nilai totalnya berapa? Memang itulah kalau nilai totalnya misalnya sekitar 200 ya kan? Jumlah mata pelajarannya 15, maka pasti ditemukan rata-rata. Nah, jadi ini sudah tersistem. Nanti adik-adik masukkan semuanya mulai kelas 10 semester 1, 10 semester 2, 11 semester 1. Nah, jadi hanya 3 semester. Nah, di sebelumnya memang sudah dibuat survei bahwasannya untuk ujian di UMPTKN akan menggunakan mungkin ujian daring di rumah sesuai dengan karena masih adanya virus corona, jadi memang harus ujian di rumah ya. Nah, jadi panitia sudah menetapkannya ujian di rumah. Nah, jadi buat adik-adik, nah ujian di rumah inilah yang harus adik-adik maksimalkan supaya adik-adik jangan salah. Karena ingat, mungkin rata-rata rapot ini, ya kan, rata-rata rapot itu misalnya memiliki nilai. Nah, jadi bukan otomatis ketika misalnya nilaimu di sini tinggi, tuh contoh misalnya 78, di sini misalnya 80, di sini misalnya 90, maka ini ada pasti bobot. Nah, di sini ada namanya bobot yang perlu adik-adik pahami. Jadi bobotnya mungkin contoh seperti ini. Kan dia ada dua ya, adik-adik harus paham. Nah, dia yang pertama rapot, kemudian ujian daring di rumah gitu ya. Nah, untuk rapot mungkin dia memiliki bobot 40% gitu ya. 40%. Nah, ya 40%. Kemudian ujian daring itu adalah misalnya bobotnya 60%. Nah, kenapa? Karena ini kan pasti punya nilai, ini juga punya nilai. Nah, jadi kalau misalnya kita buat skala penilaian ini contoh dari 0 sampai 100, yang ini juga demikian. Nah, maka ini untuk daring ya berapa kita benar, mungkin menggunakan konsep benar kali 4 ya. Nah, jadi sesuai dengan ujian yang ada gitu ya, dengan ujian yang memang sudah dibuatkan ya kan. Nah, memang ujiannya ada berapa bidang studi ya kan. Jadi ujiannya kan di sini ada TKD ya, ada TKD. Kemudian yang berisi potensi akademik, bahasa dan keislaman. Ada misalnya bidang IPA, ada bidang IPS. Nah, jadi di sini sudah ada matematika dasarnya juga. Jadi tes potensi bahasa keislaman. Nah, jadi untuk IPA nanti akan diujiankan juga ya. Nah, jadi adik-adik harus memahami juga ya. Nah, di sini ingat adik-adik sudah diberitahukan bahwasannya dia menggunakan SCC, tapi di rumah saat ini kan. Nah, jadi ya harus memang kita coba pahamilah gitu ya. Nah, siapkan ini sudah diubah ini tanggalnya kan sesuai yang baru ya. Nah, jadi jadwal ujiannya sudah. Nah, ini boleh dicek kembali untuk ujiannya, adik-adik dicek secara detail. Kapan adik-adik yang tercetak di kartunya nanti ya, di tanggal sekitar tanggal 9 Juli sampai tanggal 7 ya, 17. Jadi adik-adik harus siap lah gitu ya. Nah, jadi semua punya bobot gitu ya. Jadi semua punya bobot. Untuk rapot punya bobot, untuk ujian daring punya bobot. Nah, karena memang kecenderungan pasti ada yang kerjasama. Makanya saya katakan di video sebelumnya, disinilah harus panitia harus jeli. Apakah ada alat untuk mendeteksi para siswa untuk mencek apakah mereka ujian sendiri gitu tanpa misalnya ada calo-calo atau misalnya yang kerjasama dengan suatu bimbingan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk siswa tersebut gitu ya. Jadi pasti ada mungkin kecurangan gitulah seperti itu ya.
Nah, ataukah misalnya jadinya kalau kita cek 60% dia dari rapot, ya kan, 60% dia rapot, kemudian 40% dia ujian gitu ya. Nah, kita harus siap dengan ini gitu ya. Jadi 60% rapot, 40% ujian. Nah, apakah ini punya kuota seperti ini atau punya cara seperti ini atau terbalik gitu? Atau malahan lebih sedikit ujian gitu ya. Nah, apakah ujian ini dianggap misalnya sesuatu yang bisa menjadi curang? Nah, inilah yang menjadi pertimbangan panitia bagaimana mengantisipasi ini karena sudah ada misalnya span PTKN dengan menggunakan nilai rapot gitu ya. Jadi inilah yang menjadi cara mereka mengantisipasi nilai ini supaya bisa dibuatkan. Nah, mungkin ditotalkan semuanya. Kalau di sini contoh 60, di sini 40, totalnya 100 gitu ya. Nah, itulah yang perlu mereka buat gitu. Nah, jadi caranya seperti itu. Mudah-mudahan nanti adik-adik semua bisa memahaminya dan lulus di PTKN, IAIN, PTKN, IAIN, Stein, dan UIN ya. Mudah-mudahan adik lulus semua. Semoga sukses di situ. Dan jangan lupa untuk terus berdoa, berbagi, mencari informasi tentang informasi terbaru dari PTKIN. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di informasi-informasi berikutnya. Terima kasih.